Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami sungguh-sungguh bertobat dan mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Kepada Ibu Noni kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Renungan pagi hari ini dengan judul Dosamu Tidak Akan Disebutkan Lagi. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 18 ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Bila mana di dalam kesusahannya Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dengan disertai air mata, pesuruh surga itu dengan maksud menguji imannya, juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Ia telah mempelajari bahwa Allah itu penuh rahmat, dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmat-Nya. Ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya, serta memohonkan kelepasan. Apabila ia menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa, tetapi ia memegang erat-erat malaikat itu. Demikianlah pengalaman yang akan dilalui oleh umat Allah di dalam pergumulan mereka yang terakhir dengan kuasa kejahatan. Allah akan menguji iman mereka, ketabahan mereka, kepercayaan mereka terhadap kuasanya untuk melepaskan mereka. Setan akan berusaha untuk menggentarkan mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Tetapi mengingat akan kebesaran rahmat Allah dan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan menuntut janji-janjinya melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya dan telah bertobat. Iman mereka tidak akan gagal oleh karena doa mereka tidak segera dijawab. Mereka akan tetap berpegang kepada kuasa Allah, sebagaimana Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan bahasa jiwa mereka adalah, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Demikian pula di dalam masa kepicikan, jikalau umat Allah masih mempunyai dosa yang belum diakui, dan dosa itu muncul di hadapannya, sementara mereka tertekan oleh rasa takut dan susah, mereka akan dikalahkan. Tetapi sementara mereka dipenuhi oleh satu perasaan yang dalam akan ketidaklayakan mereka tidak lagi mempunyai dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh darah ketebusan Kristus, dan mereka tidak akan dapat mengingatnya lagi. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 230-231. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyatakan hal yang sama tentang dosa yang tidak akan disebutkan lagi. Perhatikan Roh Nubuat menggabungkannya dalam Signs of the Times Agustus tanggal 29 tahun 1892 paragraf 4. Dikatakan di sana, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya sangat bersyukur hari ini bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup. Ada banyak orang yang berjalan dengan sedih, seolah-olah Kristus masih berada di dalam kubur Yusuf dengan sebuah batu besar yang digulingkan di depan pintu. Apa hubungannya kematian dan kebangkitan Yesus dengan dosa kita yang tidak disebutkan lagi? Karena oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, maka dosa-dosa dihapuskan. Sebab memang Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Itu sebabnya Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, mengajak, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Artinya, tidak disebutkan lagi. Sebab kalau tadinya merah dan menjadi putih, maka yang merah sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang ingatkan lagi. Tetapi, kalau dari merah menjadi merah muda, maka masih ada unsur merah yang mengingatkan akan warna merah. Dan cara Tuhan dalam menjadikan yang merah menjadi putih adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita. Nah, adakah kita percaya? Sebab Roh Nubuat katakan banyak orang hidup dengan sedih, seolah-olah Yesus masih dalam kubur. Padahal Yesus sudah bangkit dan karenanya penebusan sudah menjadi bagian kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena masih dalam buku Yeskel dikatakan, Yeskel 33 ayat 16 dan 17, berbunyi, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Manusia berkata bahwa tindakan Tuhan dalam melupakan semua dosa kita adalah tindakan yang tidak tepat. Inilah keanehan manusia. Tuhan berkenan melupakan. Tuhan berkenan menjadikan yang merah menjadi putih seperti salju. Tetapi manusia bilang itu tidak tepat. Dalam terjemahan lainnya, manusia berkata, tindakan Tuhan tidak adil. Sungguh aneh manusia ini. Yang tidak tepat dan tidak adil adalah kita para manusia, bukan Tuhan. Bahkan tentang Tuhan dikatakan dalam Yeskel 33 ayat 18-20 yang berbunyi, ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan ketidakadilan, maka ia akan mati olehnya. Tetapi, jikalau seorang yang jahat berbalik dari kejahatannya dan melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan hidup olehnya. Namun kamu mengatakan tindakan Tuhan tidak adil. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai keluarga Israel. Tuhan itu sangat adil, saudaraku dalam Tuhan. Kalaupun kita orang benar, tetapi kemudian murtad, maka kita akan mati. Tetapi kalaupun kita jahat, namun bertobat dan melakukan keadilan dan kebenaran, maka kita akan hidup. Tetapi manusia bilang Tuhan tidak adil. Padahal Tuhanlah yang menghakimi kita, dan Dia masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Inilah pentingnya kita memahami makna dosa kita tidak akan disebutkan lagi. Sebab bila kita sungguh-sungguh bertobat dan alami pembaharuan hidup, maka hidup kita yang tadinya merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju di dalam Yesus. Dan sesudah itu tidak akan disebutkan lagi dosa-dosa kita. Dalam istilah yang lain, Paulus berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, adakah perlu disebutkan lagi dosa-dosa kita? Tentu tidak. Tuhan tidak sebutkan lagi, asal kita berada di dalam Yesus. Merah menjadi putih, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, dosa kita tidak disebut-sebut lagi. Semuanya dapat menjadi bagian kita, asal kita berada di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 160 paragraf 2. Dijelaskan, tetapi mengingat akan kebesaran rahmat Allah dan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh,
Mereka akan menuntut janji-janjinya melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya dan telah bertobat. Iman mereka tidak akan gagal hanya oleh karena doa mereka tidak segera dijawab. Mereka akan tetap berpegang kepada kuasa Allah, sebagaimana Yakub berpegang kepada malaikat itu, dan bahasa jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Malaikat itu adalah Yesus, dan dia uji iman Yakub, yaitu dengan ingatkan akan dosa-dosanya. Namun meski demikian, Yakub tidak mau melepaskan Yesus. Yakub tahu Allah penuh rahmat. Itu sebabnya Yakub pegang erat-erat sang malaikat sampai dia mau memberkati Yakub. Inilah wujud iman yang tidak akan gagal. Meski belum dijawab, tapi tetap terus berpegang pada Yesus. Itulah yang Yakub alami dalam pergumulannya di sungai Yabok. Sebab memang hanya melalui Yesus kita menerima pengampunan, yaitu oleh darahnya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary halaman 177 paragraf 2 berkata, "Semua orang yang benar-benar bertobat dari dosa dan dengan iman mengklaim darah Kristus sebagai korban penebusan mereka telah diampuni atas nama mereka di dalam buku-buku sorga, karena mereka telah mengambil bagian dalam kebenaran Kristus dan karakter mereka ditemukan selaras dengan hukum Allah. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka sendiri akan dianggap layak untuk hidup yang kekal." Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Inilah saudaraku dalam Tuhan, makna penting dari dosa kita tidak diingat-ingat lagi, bahwa kita dianggap layak untuk terima hidup yang kekal. Sebab kita dengan iman mengklaim darah Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang merah telah menjadi putih. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab pada masa kepejikan Yakub nanti, pergumulan yang sama menjadi bagian kita. Kita merasa tidak layak dan karenanya kita berpegang teguh terus kepada Yesus. Dan karena Yesus telah keluar dari bilik yang maha kudus, maka Yesus tidak ingat-ingat lagi akan dosa-dosa kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa tidak mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa kami, yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju, dan itu semua boleh menjadi bagian kami, bila mana kami berada di dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, satu-satunya cara untuk kami tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya. Curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggal dalam hidup kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, agar kami menjadi selaras dengan hukum Bapa, dan pada akhirnya layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.